kenapa si Saul nih kan ditolak oleh Tuhan? Karena si Saul dia tidak taat. Dia tidak patuh akan perintah yang Tuhan sudah bagi kepada dia. So, wow, ternyata guys, sangat bahaya kalau kita tidak taat, kalau kita tidak patuh kepada perintah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ditolak seperti Raja Saul. Baru ayat pertama, sudah deep. Ini berita baik guys untuk kita semua, bahwa Tuhan tidak tengok berapa banyak followers kita. Let's go. Ini saya suka nih. Kalau Tuhan mau pakai hidup kita guys, Tuhan tidak perlu tengok kita punya resume. Let's go. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak tengok berapa tinggi pangkat kita, berapa banyak duit kita. No, manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati guys. Nah, berakar. Akar itu berbicara tentang proses. Dan, wow, proses itu tidak senang. Proses itu susah. Proses itu terjadi di tempat yang gelap. Kadang-kadang kamu rasa macam suara kamu tidak didengarkan. Proses itu susah. Proses itu tidak mudah. Proses itu penuh dengan tekanan. Tetapi kita harus mengalami proses itu guys. Suka tidak suka, kalau kita mau maju dalam hidup kita, kalau kita mau hidup kita mau menjadi berkat, kalau kita mau hidup kita berimpak, kalau kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, kita harus diproses. Bahkan ada banyak cerita di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memproses orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang dia mau pakai. Salah satu karakter itu adalah Daud. Daud adalah, saya boleh cakap, dia manusia yang biasa. Dia pun orang kampung juga. Pekerjaan Daud setiap hari adalah menjaga dia punya kambing domba di padang. Tetapi ada sesuatu yang wow, yang luar biasa melalui kehidupan si Daud yang diproses. Ini yang kita mau belajar dan kita mau kupas sama-sama pada hari ini. Well, actually, saya mau baca Alkitab. Macam yang kita cakap di podcast sebelum ini, berbalik kepada Alkitab. 1 Samuel 16. Nanti saya try kasih edit lah guys, supaya kamu orang pun nampak di screen. Oke? Daud dilantik menjadi raja. 1 Samuel 16. Saya baca di dalam AVB. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau akan berduka cita atas Saul? Karena aku telah menolak dia sebagai raja atas Israel. Nah, raja Israel pada ketika itu adalah Raja Saul. Dan kenapa si Saul nih kan ditolak oleh Tuhan? Karena si Saul dia tidak taat. Dia tidak patuh akan perintah yang Tuhan sudah bagi kepada dia. So, wow, ternyata guys, sangat bahaya kalau kita tidak taat, kalau kita tidak patuh kepada perintah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan
seperti Raja Saul. Wuh. Baru ayat pertama. Sudah deep. Karena aku telah menolak dia sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada seorang Betlehem bernama Isai. Karena aku telah memilih bagiku seorang raja daripada kalangan anaknya. Kata Samuel, masakan aku boleh pergi? Jika Saul mendengarnya, tentu dia akan membunuhku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu betina yang muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Undanglah Isai ke upacara korban itu dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Lantiklah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Spoiler, si Daud yang dilantik. Ya. Ayat 4. Samuel pun melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ketika dia tiba di Betlehem, tua-tua kota itu menyongsong dia dengan gemetar. Tanya mereka, apakah Tuhan datang dengan damai sejahtera? Jawab Samuel, ya, dengan damai sejahtera. Aku datang untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sucikanlah dirimu dan datanglah untuk bersama-samaku ke upacara korban ini. Lalu dia menthabiskan Isai dan anak-anaknya serta mengundang mereka ke upacara korban itu. Pada waktu mereka datang, Samuel memandang Eliab. Nah, Eliab ini guys, dia adalah abang si Daud. Abang sulung. Dan berpikir, sesungguhnya orang yang akan dilantik Tuhan sedang berdiri di hadapannya. Confident no, si Samuel. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perwatakannya yang tinggi, karena aku telah menolak dia. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Melihat hati. Manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati, guys. Wow. Ini berita baik, guys, untuk kita semua. Bahwa Tuhan tidak tengok berapa banyak followers kita. Let's go. Ini saya suka nih. Kalau Tuhan mau pakai hidup kita, guys, Tuhan tidak perlu tengok kita punya resume. Let's go. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak tengok berapa tinggi pangkat kita, berapa banyak duit kita. No. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan lihat hati kita. Kemudian Isai memanggil Aminadab, abang kedua, dan menyuruhnya lalu di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, yang ini pun tidak dipilih Tuhan. Maka Isai menyuruh Syama lalu pula. Tetapi Samuel berkata, yang ini pun tidak dipilih Tuhan. Isai menyuruh ketujuh anaknya lalu di hadapan Samuel. Tetapi kata Samuel kepada Isai, mereka semua tidak dipilih Tuhan. Wow. Tanya Samuel kepada Isai, inikah semua anakmu? Si Samuel tanya dengan si Isai, guys. Isai, ini sejak anak kamu, tidak ada yang lain lagi kah? Mungkin begitu kan? Isai, jawabnya, masih ada yang bongsu. Tetapi dia sedang mengembala kawanan domba. Wow. Tengok guys. Si Isai
Dia tidak sebut pun nama anak dia. Dia tidak cakap, oh ada lagi seorang, si Daud. Dia tidak cakap begitu. Dia cakap, masih ada yang bungsu, dia bilang. Dia sedang mengembala kawanan domba. Macam si Daud ni tidak dipandang begitu, Pak. Macam si Daud ni macam dipinggirkan. Macam apa yang si Daud buat ni macam hal-hal yang kecil, yang dipandang rendah begitu. Dan saya rasa pada zaman ini, profession, career, pekerjaan yang betul-betul dipandang tinggi oleh masyarakat pada waktu itu kan guys, adalah tentara. Oh, kalau kau jadi tentara pada waktu itu, wih, kau punya orang tua punya main bangga. Wih, anak saya tentara, bah. Wih, anak saya komando, bah. Wih, anak saya jenderal, betul. Dia betul ketua yang platun ini nih, wih, begitu. Tetapi kalau kau cuma jadi seorang yang mengembala kambing domba, itu macam yang paling rendah lah, paling bawah lah begitu. So itulah Daud, guys. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah orang menjemput dia, karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Luar biasa lah Samuel. Si Samuel bilang, guys, kalau si Daud tidak ada di sini, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Hebatlah. Maka Isai menyuruh orang menjemput anak bungsunya itu. Oh, kau tengok ba guys? Maka Isai menyuruh orang menjemput anaknya. Maka Isai menyuruh orang menjemput anak bungsunya itu. Tengok bah, dia cakap, maka Isai menyuruh orang untuk menjemput si Daud. Dia cakap anak bungsu. Dia kemerah-merahan. Matanya cantik. Dan parasnya elok. Wow. Dalam kata lain guys, si Daud nih handsome boy. Yeah. Berfirmanlah Tuhan, segeralah lantik dia, karena inilah dia. Woi, let's go. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan melantik dia di depan abang-abangnya. Woi, apa perasaan abang-abang si Daud pada waktu itu? Mesti orang terstan kan? Mesti abang-abang si Daud terkejut. Si Daud yang bungsu nih. Si Daud nih yang tidak ada apa-apa nih. Dia yang kena pilih. Si Daud yang diurapi. Woi. Maka sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan turun atas Daud dengan penuh kuasa. Maka sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan turun atas Daud dengan penuh kuasa. Wow. Message yang saya coba sampaikan kepada kita semua pada hari ini adalah disembunyikan sebelum dipaparkan. Disembunyikan sebelum dinyatakan. Hidden before exposed. Wow. Kamu orang tahukah? Waktu si Daud diurapi, waktu si Samuel mengurapi si Daud untuk menjadi Raja Israel, waktu itu umur si Daud dalam belasan guys. Umur si Daud mungkin dalam lingkungan 12 tahun sampai 16 tahun. Dan waktu si Daud diangkat menjadi Raja Israel adalah ketika Daud berumur 30 tahun. Wow. Si Daud diurapi pada waktu umur dia belasan tahun. Tetapi dia
hanya diangkat menjadi raja adalah ketika dia berumur 30 tahun. Nah, pertanyaan saya dengan kita semua kan, daripada umur si Daud yang belasan tahun sampai umur 30 tahun, apa yang terjadi di tengah-tengah nih, di tempo nih, tengah-tengah nih? Apa yang terjadi? Karena tidak mungkin ketika selepas si Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Tidak mungkin pada waktu itu kan guys, si Daud bilang, "Oke, hari ini saya sudah diurapi untuk menjadi raja." Oleh yang demikian, marilah Samuel, ajak saya pergi istana. Tidak begitu. Tidak si Daud begitu. Bukan itu yang terjadi. Apa yang terjadi guys di tengah-tengah nih? Apa yang terjadi di antara umur si Daud belasan tahun sampailah dia menjadi raja Israel? Apa yang di tengah-tengah nih? Proses.